Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Dan berkata khairukum khairukum li ahli, dan tiada ia seorang memuliakan istrinya melainkan murah. Artinya apa? Itulah yang menyebabkan murah rezeki suami gara-gara memuliakan istrinya. Tapi juga bu, jadi bini minta melaki, minta jangan kebangetan. Abang, hari ini kan aku mila, minta hadiah dong. Boleh, hadiah apaan? Helikopter. Kata lakinya, yuk ke Perumpung yuk. Saya gembrong. Nah iya, minta, tapi yang kira-kira lakinya kejangkau gitu loh, ya kan? Jangan taman. Ini baru hadir pengajian sekali, pas babnya tiada seorang memuliakan istrinya melainkan murah. Pulang nih, ayah, mau rezekinya murah nggak? Mau dong mah. Kenapa? Ayah biar muliain saya. Caranya ajak saya ke toko emas sekarang juga. Lakinya stres. Nggak gitu juga. Lihat sikon kondisi. Artinya itu jadi salah satu jalan. Dan tiada seorang menghinakan perempuan melainkan bakhil. Nah, sebaliknya, kalau suami menistakan istrinya, itu jadi simbol lakinya pelit. Ibu demen sama laki yang pelit apa sama yang murah? Sama laki pelit ibu gedek nggak? Sama. Astagfirullah. Iya, kita paham. Ibu juga kan nggak apa namanya dikasih laki juga, ya Allah, ya kan? Emang kadang-kadang kita berpikir Ustadz ya, perasaan kita ngasih udah lebih banyak. Orang mau protes, Abi mau tahu duitnya kemana? Tuh lihat belanjaan banyak kan tuh. Ternyata emang bukan buat pribadi bini kita, bu, buat keluarga juga. Nah itu. Jadi kalau suami pas lagi ada kelebihan rezeki, ya ajaklah bini kita cari angin ya. Saya Ibrahim naik motor berdua pakai helm, makan bakso tuh. Hah? Iya, anak di sekolah. Saya gitu bu, yang 3 mondok, yang 2 sekolah Bu Haji Hera. Udah jam 7 pagi setengah 8 kan tinggal 2-2 kan pengantin. Di muter yuk cari angin. Oke, jalan. Nah, muter. Ya, iya, jadi ada saatnya. Nggak, minimal nyenengin hati bini gitu loh. Di rumah udah capek, stres, coba aja tiap perempuan. Ya ngapain? Tapi nggak lihat tuh cucian banyak. Ditinggalin. Kok ditinggalin nggak kelar-kelar? Tinggalin ganti baju. Mau kemana? Ke mall. Asik jalan. Tahu lagi. Iya, nyenangin begitu. Tapi kan nggak tiap hari Bu Haji Hera. Kalau pas lagi ada duit, nyenengin, ya kan? Kita tahu kita di luar capek, bini kita di rumah pun capek. Nah, iya, ngurusin anak, ngurusin kita. Ya. Jangan ibu bilang kau Ustaz tahu, sama bu, perempuan sama juga semua. Ya Allah. Dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula pertama-tama dikira-kira Allah diperhitungkan atas laki-laki itu sembahyangnya. Kita orang laki bu, yang diinterogasi pertama sembahyang. Kemudian daripada nafkah perempuan barang yang di dalam tangannya. Kita laki rajin sholat, tapi apa iya mungkir dari kewajiban anak bini gak dinafkahin? Jahat namanya. Kalaupun dia kasih, ini yang dikasih anak bini nafkahnya yang halal apa enggak? Tuh. Jadi sekali lagi kesian orang perempuan di rumah, taunya terima uang belanja, anak taunya dapat uang jajan. Ternyata bapaknya dagang tapi culas nipu. Ya nauzubillah. Kesian anak bini. Sebaliknya, dan demikian lagi perempuan yang pertama-tama dikira-kira ya Allah
diperhitungkan Allah atasnya sembahyangnya. Sama. Mau laki perempuan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat nanti yang pertama kali dipertanggungjawabkan. Habis salat buat perempuan apa? Kemudian daripada taatnya kepada suaminya. Jadi perempuan manapun lihat, Bu, maaf, sekalipun ada perempuan, maaf, punya suami durjana, punya suami jahat. Kok gitu Ustaz? Ibu tahu Fir'aun? Kenal? Kalau dijawab kenal, tanya kapan ketemu kenal Fir'aun? Punya istri Siti Asia. Yang salah, bukan Aisyah, Asia. Siti Asia. Sungguh pun Fir'aun raja durjana ngaku Tuhan, tapi Asia sebagai istri tetap bakti. Tuh lihat. Cuman balasannya beda. Fir'aun di neraka, sampai sekarang kan Fir'aun masih ada jasadnya tuh. Jadi bukti bahwasanya apa? Biar umat tahu bahwa dulu ada loh manusia ngaku Tuhan. Nih orangnya si Fir'aun. Tapi istrinya Siti Asia bersama ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, menjadi dua bidadari surga. Dua wanita ini yang membantu proses kelahiran Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan langsung dari surga. Tuh lihat. Jadi artinya, Bu, umpama ada punya laki yang jahat, ibu tetap sabar. Sabar, tapi sekira-kira ibu udah nggak tahan, apalagi laki jahatnya makin nggak karu-karuan, ya udah, ibu datang ke pengadilan agama, gugat cerai, selesai. Tapi sebelumnya ibu pikirin dulu, ya kan? Apalagi kalau udah punya buntut, kesian anak selalu jadi korban. Nah itu, makanya pentingnya begitu. Laki mau nikah, lihat perempuan, jangan cuma cakepnya, jangan lihat hartanya, jangan lihat keturunannya, agamanya. Sebab kalau wanita beragama, dia akan tahu modalnya. Laki lagi sukses, banyak duit, siapapun perempuan girang lakinya banyak duit. Tapi kalau perempuan yang agamanya kuat, di saat suaminya jatuh bangkrut, duitnya berkurang, si istri tetap bertahan. Kenapa? Karena andalannya agama. Dia yakin selama ini yang ngasih makan itu Allah, bukan kerjaan. Kerjaan dagangan cuma sabab aja. Tuh. Kesian kalau perempuan hanya gara-gara lakinya itu dipandang dari kekayaan. Tahu-tahu lakinya bangkrut. Kan nggak tahu kondisi, Bu. Tahu-tahu apa? Ngungkit. Biasa hidup enak, tahu-tahu makanannya biasa. Ya kan, sampai di penghujung rumahnya habis dijual-jualin, mobilnya dijual-jualin. Emang lagi diuji sama Allah. Yang tadi punya rumah akhirnya jadi ngontrak. Bini nggak tahan, akhirnya ditinggal lakinya. Tapi kalau bininya agamanya kuat, tetap dia bertahan. Ya, itu jadi yang namanya seorang istri yang bakti taat kepada suami. Memang sih, Bu, manis di awal. Janjinya apa, Bu Haji Hera? Ayo kita sehidup semati. Bohong. Sehidup sama-sama, giliran mati. Ya Allah. Bu, laki manapun biar kata bininya cakep, mati, mau nggak laki nemenin? Yang ada lakinya tuh. Nah itu, ya. Jadi sampai di mana tadi? Iya, dikit lagi. Maka sembah segala sahabat ya Rasulullah adalah seorang perempuan kuat, ia sembahyang puasa tapi adalah menyakiti suami, perempuan jahat. Dan segala jiran tetangganya dengan lidah mereka itu. Maka sabdanya, yaitulah isi neraka. Dan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sembahnya ya Rasulullah bahwasanya aku menyakiti si rumahku dengan lidahku. Dan sabdanya, barang siapa menyakiti ahlinya, keluarganya, tiada diterima Allah amalnya.
jikalau ia puasa sampai setahun sekalipun, dan dimerdekakan hamba sekalipun. Dan demikian lagi perempuan durhaka kepada suami. Dan sabda Nabi SAW bermula wajib laki-laki bahwa mengajar akan segala ahlinya, keluarganya, menyuruhkan sembahyang. Tuh, laki ingetin bini biar pada sholat, anaknya biar pada sholat, dan dipalukan, dipukul mereka itu atas meninggalkan dia. Ada ancaman buat yang sengaja ninggalin sholat. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sabar atas kesukaran, kesulitan suaminya, diberinya pahala dan kebaikan oleh Allah Ta'ala akan dia seperti barang yang diberinya kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam daripada pahala. Bini sabar ngurusin laki itu, dapat pahalanya gede dan kebaikannya. Dan barang siapa sabar atas kematian suaminya, maka diberi Allah Ta'ala pahala baginya seperti orang perang sabilillah. Dan barang siapa menganiaya suami, wah, tipe perempuan yang jahat melaki ini. Pantas ada ikatan suami-suami takut istri. Menganiaya suami, terkadang tiada kuasa ia atasnya, maka perempuan yang jahat sama suami dilaknat oleh malaikat kepada mereka itu. Dan siapa perempuan sabar atas kesakitan suaminya, dirawat lakinya lagi sakit, maka diberinya pahala seperti pahala Asiyah dan Maryam binti Imran alaihissalam. Dan cerita akan orang daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengadu ia kepada Allah akan hal istrinya Siti Sarah. Maka diwahyukan Allah Ta'ala kepadanya, hai kekasihku, bahwasanya aku jadikan perempuan itu daripada tulang rusuk yang bengkok. Jangankan ibu perempuan biasa, bininya Nabi itu, Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Allah kasih tahu Nabi Ibrahim, hai kekasihku, bahwasanya aku ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Didiemin, bengkok, dipaksa, jadi pelan-pelan. Nah gitu, ngadepin perempuan jangan pakai emosi, harus banyak mengalah. Nah, itu maksudnya. Dan demikian lagi segala perempuan, maka jika engkau betulkan, niscaya patah ia. Tuh, perempuan manapun kalau dikasari paling dua jalannya, ya kan? Satu, dia nangis. Dua, bawa baju pulang ke rumah bapaknya. Nah, iya, jadi ngadu bapaknya, ya kan? Nah itu jangan, makanya. Maka sabar olehmu atasnya, dan engkau tinggalkan atasnya seperti kelakuannya itu, melainkan apabila kau lihat kekurangan pada agamanya. Artinya, kita punya istri, Ustaz Ibrahim, bini kita hobinya apapun selama tidak melanggar agama, diaminin aja. Yang kita perhatikan apa? Masalah agamanya, sholatnya ingetin, puasanya ingetin, apalagi ibu-ibu nih rajin mengaji. Enggak Ustaz, istri saya enggak boleh lihat toko oren. Tahu toko oren? Shopee, kenapa ya? Mau belanja mulu Ustaz, biarin aja sama perempuan. Ya kan? Belanja juga kan bukan buat siapa-siapa, buat ente juga. Iya juga sih Ustaz. Nah, biarin aja. Satu sisi positifnya apa? Bini ente nggak capek keluar ke pasar, nggak panas-panasan. Ya kan? Jadi semua serba ada plus minusnya. Dan nggak semuanya belanjaan bisa ngandelin di toko keranjang. Ya kan? Ada saatnya ibu lebih luasa mau bikin acara hajatan, mending langsung terjun ke pasar, milih sayuran bebas kan, beli ini. Nah, jadi semuanya ada plus minusnya. Jadi seperti kelakuan itu, melainkan jika kau lihat kekurangan pada agamanya. Kalau bini kita ada kekurangan, baru kita benerin. Al-babul ashir fi bayani haqqil mar'a ala zawjiha wa qati'i silatul arham, wallahu a'lamu bissawab.
Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas